termasuk maksiatnya badan adalah menyemir uban, ya, mewarnai uban bisawadi dengan warna hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ma'asil badan, yaitu maksiat-maksiatnya badan dari keterangan kitab Sulam Taufik halaman 57 cetakan Maktabah Hidayah Surabaya. Sebelumnya mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat di dunia wal akhirah dan kita bisa dapat hidayah untuk melaksanakannya. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Faslun wa min ma'asil badani. Sebagian dari maksiatnya, fasal ini menjelaskan sebagian dari maksiatnya badan adalah uququl walidain, durhaka terhadap orang tua. Jadi mendurhakai orang tua termasuk maksiatnya badan. Wal firaru minaz zahfi, lari dari peperangan. Jadi kalau sudah berhadapan dengan musuh kok kabur, itu juga termasuk dosa. Tidak boleh kabur kalau dalam peperangan, ya harus maju terus, kecuali kaburnya itu memang dengan instruksi karena untuk mengatur strategi, yang lebih bagus. Seperti itu. Waqati atur rahimi, dan memutus tali silaturahim, ya, memutus tali silaturahim, sudah tidak saling menyapa, tidak saling, ya pokoknya itulah, memutuslah, menegur dan lain sebagainya. Yang biasanya akrab kok jadi tidak akrab, yang biasanya sering berkunjung kok tidak berkunjung, karena ada masalah tentunya, ya bukan karena ada halangan. Ada masalah sehingga setelah itu putus hubungan. Atau misal ini nih, yang awalnya misalkan ada hubungan, ya ada hubungan pertunangan. Ini biasanya pertunangan, setelah pertunangannya gagal tiba-tiba udah putus. Bersaudaraannya padahal masih saudara, ya misalkan masih senasab, kemudian dijodohkan, lamaran, setelah itu gagal dan ada masalah, akhirnya sudah tidak saling menyapa lagi, sudah putus hubungan. Jadi meskipun gagal, jangan sampai putus hubungan, silaturahim tetap berjalan. Berarti memang bukan jodohnya, seperti itu aja. Tidak usah terlalu difikirkan. Wa idza uljar, kemudian di sini menyakiti tetangga. Walau kafiron, meskipun tetangganya itu orang kafir, lahu amanun, yang memang dia mau hidup bersandingan dan aman, ya dengan walaupun orang kafir, tetangga kita yang kafir, kalau dia memang orangnya baik-baik, aman, artinya mau berhidup rukun seperti di Indonesia lah. Di Indonesia kan ini semuanya orang non muslim, kebanyakan kan banyak yang tetangganya non muslim, itu harus dan tidak boleh menyakiti mereka. Itulah ajaran agama Islam. Sampai pada orang non muslim pun yang tidak seakidah dengan kita, kalau mereka mau hidup damai dan tentram bersama kita, itu tidak boleh kita ganggu. Seperti itu. Apalagi sampai ngebom-ngebom yang tidak jelas, bukan tempatnya peperangan, jelas itu bukan ajaran Islam. Bisa jadi itu adalah itu sebenarnya dari orang-orang yang tidak suka dan ingin menghancurkan Islam, mengatasnamakan Islam, seperti itu. Karena kalau Islam sendiri pun, yang betul-betul Islam itu tidak mungkin berbuat hal-hal membunuh orang itu tanpa ada alasan, tanpa ada hal yang dibenarkan dalam bukan satu peperangan, ya itu dilarang. Ya, tidak boleh, kecuali dalam bentuk membela diri. Misalkan kita diserang, maka kita harus melawan. Siapapun saja kalau diserang pasti melawan. Jangankan manusia, hewan pun kalau kita serang pasti akan menggigit.
seperti itu. Terus adzan dhahiron, jadi tidak boleh menyakiti secara kasat mata, secara jelasan menyakiti meskipun mereka non-Islam, non-muslim. Wa takhdibuh, berikutnya termasuk maksiatnya badan adalah menyemir uban, ya, mewarnai uban bisawati dengan warna hitam. Ini di sini keterangannya tidak boleh dalam kitab Sunan Taufik. Entah kalau ada alasan-alasan lain saya kurang paham. Mungkin ada penjelasan lain, ya itu saya kurang tahu. Yang jelas di sini diterangkan menyemir rambut uban dengan warna putih itu tidak boleh. Watasabbuhur rijal, entah alasannya kenapa saya kurang tahu juga. Watasabbuhur rijal bin nisa'i, orang laki-laki menyerupai perempuan itu tidak boleh. Ya. Jadi orang laki-laki menyerupai orang perempuan itu tidak boleh. Bergaya seperti gaya perempuan, apalagi sampai pakai baju-baju perempuan, apalagi yang asalnya itu laki-laki mau jadi perempuan, sampai operasi, sampai merubah alat kelamin. Namanya apa ya? Kalau sekarang itu istilahnya apalah, gender kayak gitu. Banyak sekarang yang di televisi, bukan banyak sih, ada ya di televisi itu. Tidak usah ditiru, itu tidak boleh. Wa aksuhu, dan sebaliknya ada yang perempuan menyerupai laki-laki sampai suntik hormon agar seperti laki-laki, agar suaranya berubah jadi besar karena dia ingin jadi laki-laki. Itu tidak boleh. Kalau sudah dilahirkan perempuan maka ikutilah kodratnya sebagai perempuan. Kalau dilahirkan sebagai laki-laki maka ikutilah kodratnya sebagai laki-laki. Tidak usah dirubah-rubah. Wa isbalus saubih, dan memanjangkan ya sampai ke tanah, memanjangkan baju. Intinya bajunya dibuat sewah mungkin, dibuat sampai ini ya, lil khayla, tujuannya untuk sombong. Jadi sambil jalannya ya kayak orang sombong, orang kaya, saya orang kaya. Kemudian wal khinna'u, dan memakai pacar. Fil yadaini, di dua tangan, warijlaini, dan dua kaki, lil rajuli, untuk orang laki-laki, bila hajatin, tanpa ada hajat yang diperbolehkan. Seperti itu. Mungkin itu aja penjelasan untuk hari ini. Kita baca maknanya dulu. Faslun utawi iku fasal wa mim ma'asil badani lan iku setengah saking boro-boro maksiat ibadat ukul walidaini utawi durhaka ing wong tuwa loro wal firaru lan melayu minazah saking batisan perang mokoti antur rahmilan mekot silaturahim wa idaul jari an ngelarani tonggo walau kana senajan ono qajar kafiron wong kafir lahu kang iku kadwi kafir amanun utawi akad aman adan kelawan nyakiti zahiron kang bertelo wa takhdibu lan nyemir uban bisawati kelawan ireng wa tasabbuhur rijal lan nyerupai wong lanang binisa kelawan wong wedok wa surat suwali wa isbalus saubih lan isbalus saub hot tawakan hot lil khuyala ikrar arai sombong wal khinna ulan ngangku pacar fil yadaini ing dalem tangan loro wal rijlaini lan sikil loro lir rajuli kadhe wong lanang bila hajatin kelawan tanpa hajat. Faslun utawi ku fasalun mima'asil ibadah lan iku setengah saking biro-biro maksud ibadah mengkupul walidaini utawi wamin aslun tining banika fasal wamin ma'asil badani ban banika setengah dari pan berempan maksiat badan mengkupul walidaini tining terhakah da orang tua dua wal firaru ban buruh minal zahfi dari barisan perang wakoti atur rahim ban meka sanak keluarga wa idaul jarbannya kita tangkeh walau kana sanajan bada pasira tangkeh kafiron panika orang kafir lahu seikan di kafir amanun penapa akad aman adan kalabannya zahiron sedohir
wa tahdibu ban nyemir oban bisawati kalaban barang sicelang wa tasabbuhur rijali ban nyaropai nah orang laki pan-pan laki bin nasi kalaban pan orang bini maksud ban sebalike mas badus sabiban mamingkir mangibir angkuyan la bakalampi lil khoyalai karena kendak wal khinna obar ngakui pacar pilih ini dalam tanang dua wa rijlaini ban suku dua lir rajuli kangkui orang laki bila hajatin kalau bertambah hajat. Demikian penjelasan makna dan bacaan. Bila ada yang benar alhamdulillah, kalau ada yang salah wa nafsi wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.